Halo, selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Dini Rope. Saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 10, tetapi terlebih khusus saya akan baca di ayat 9. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 10, tetapi saya akan baca ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, menarik apa yang dikatakan oleh Petrus, saudara. Maka dalam kekristenan, Alkitab menyatakan kita ini sudah diselamatkan oleh anugerah. Tetapi pertanyaannya, mengapa hanya sedikit saja orang yang mengerti atau memahami keterpanggilan ini atau keterpilihan ini? Kalau saya membaca ayat ini, Rasul Petrus sedang memberitakan atau memberitahukan kepada kita identitas kita sebagai orang percaya. Nah, apa status kita? Apa identitas kita tersebut menurut firman Tuhan? Yang pertama, kita adalah bangsa umat pilihan. Kalau dikatakan pilihan, berarti telah melewati seleksi. Ada tahapan, ada proses yang terbaik di antara yang sudah ada. Dan saudara itu, saya, dalam hal apa? Bagaimana cara Allah memilih kita? Saudara, dikatakan bahwa kita ini telah menerima atau kumpulan orang-orang yang dengan rela hati mau menerima penebusan melalui darah Yesus, mengakui Yesus sebagai Tuhan, percaya kepada Dia, taat kepada Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, orang-orang yang tidak dipilih adalah orang-orang yang tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sementara orang pilihan ialah mereka yang menghargai kasih karunia Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Nah, disinilah saya mau katakan letak seleksinya, saudara-saudara. Jadi bangsa yang terpilih adalah mereka yang menghargai penebusan Yesus dengan percaya dan taat kepada firman Tuhan. Nah, bagaimana dengan saudara? Apakah saudara menjadi orang Kristen yang sekedar percaya, atau saudara mau melakukan firman Tuhan? Itu yang harus kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Yang kedua, imamat yang rajani atau imam yang melayani raja. Kalau berbicara imam, imam itu memiliki tugas untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi bukan korban sembarang. Imam menerima dari umatnya persembahan yang sesuai dengan standar firman Tuhan, lalu kemudian menyerahkannya kepada Tuhan. Saudara boleh melihat dalam Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai 4 bahwa imam bertindak bagi umatnya. Nah, sistem ibadah ini memang tidak seperti zaman perjanjian lama, saudara-saudara. Ya, kita tidak bisa lagi menjadi ada imam yang membawa korban untuk penebusan dosa kita, saudara-saudara. Tetapi saudara perhatikan baik-baik. Korban yang diberikan kepada Tuhan atau korban kita, itulah yang kita bawa kepada Tuhan. Artinya kita bertindak sebagai imam untuk mempersembahkan korban kita kepada Tuhan. Ini banyak yang tidak disadari oleh orang Kristen, orang percaya. Sehingga mereka datang ke gereja, mereka menyembah Tuhan, mereka membawa korban mereka dalam bentuk apapun, mereka bawa seperti yang lain, tidak menghormati Tuhan. Seperti kepada sesuatu yang tidak menghargai apa yang telah dibuat oleh Tuhan. Maka saya mau katakan, apapun jenis korban kita kepada Allah, maka pada dasarnya kita sedang bertindak sebagai imam untuk mempersembahkan korban kita, untuk kita melayani raja di atas segala raja. Kita bertindak atas nama kita sendiri. Kita bertindak atas nama keluarga kita. Kita bertindak atas nama jemaat kita. Kita membawa persembahan itu kepada raja di atas segala raja. Jadi sadarilah saudara bahwa kita ini imam. Maka ketika saudara melakukan sesuatu bagi Tuhan, lakukanlah itu dengan penuh penghormatan kepada Tuhan. Amin, saudara. Lakukanlah itu dengan penuh sukacita. Lakukanlah itu dengan penuh tanggung jawab. Lakukanlah itu dengan penuh kerelaan, saudara-saudara. Karena kita sedang mempersembahkan korban itu kepada Tuhan. Jadi sadarilah saudara, kita terpilih menjadi imam dalam hal mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kita menerima penebusan percaya, maka kita memilih korban untuk dipersembahkan kepada Tuhan berdasarkan status kita sebagai orang yang sudah ditebus. Korban yang terbaik, korban yang dipilih, korban yang terpilih, saudara persembahkan untuk Tuhan. Yang ketiga, dikatakan bangsa yang kudus.
Apa maksudnya? Identitas kita ini adalah bangsa yang kudus, saudara. Alkitab menyatakan bahwa kita ini dipanggil dan diselamatkan bukan karena kebaikan kita, bukan karena jasa-jasamu, bukan karena engkau kaya, bukan karena engkau hebat, bukan karena engkau punya gelar yang banyak, saudara-saudara. Tetapi kita ini dipanggil diselamatkan berdasarkan anugerah kasih Tuhan. Diselamatkan oleh penebusan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, dikuduskan agar kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara dan saya dilayakkan agar kita punya hubungan dengan Tuhan semakin bagus. Nah, kalau kita belum dikuduskan, kita belum diselamatkan, kita belum menerima anugerah ini, hubungan kita dengan Tuhan tidak baik. Kita tidak bisa datang kepada Tuhan karena kita ini belum menerima kelayakan, saudara-saudara. Jadi saya mau katakan seperti ini, saudara-saudaraku. Firman Tuhan menyatakan sesuatu yang najis ini tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Nah, kalau kita belum dikuduskan, kita belum dilayakkan, bagaimana mungkin kita bisa menjadi warga kerajaan sorga? Maka itu, saudara-saudara, identitas kita adalah kita ini bangsa yang kudus. Amin. Bangsa yang kudus. Nah, itulah sebabnya, saudara-saudara, yang diubahkan ya hanya orang-orang kudus untuk berjumpa dengan Allah. Saya mau katakan begini, saudara, ketika kita tahu bahwa diri kita ini adalah termasuk bangsa yang kudus, kita termasuk umat pilihan Allah, maka jangan pernah sia-siakan kesempatan ini. Saudara bisa datang kepada Tuhan kapan saja. Saudara bisa datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan kapan saja. Saudara bisa datang menghormati Tuhan, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan ketika kita sudah menerima penebusan ini, saudara-saudara, maka kita menjadi orang yang dilayakkan, orang yang diampuni, orang yang bisa berjumpa dengan Tuhan kapan saja, orang yang bisa datang ke hadirat, masuk dalam hadirat Tuhan kapan saja. Saudara-saudara, identitas saudara adalah bangsa yang kudus, satu komunitas yang dipilih, yang terpisah dengan komunitas yang lain. Yang terakhir, yang keempat, kita ini umat kepunyaan Allah sendiri. Amin, saudara. Setiap orang memiliki barang, pasti tahu miliknya. Amin. Saudara punya merek terkenal, ya, saudara punya sesuatu yang baik, saudara tahu ya jumlah barang saudara berapa banyak dan lain sebagainya. Tetapi umat kepunyaan Allah sendiri ini identitas tersendiri, saudara. Artinya apa? Yang menjadi tanda bahwa kita ini adalah umatnya adalah darah Kristus. Amin. Adalah darah Yesus. Saudara sudah dibeli dengan harga yang mahal, lunas dibayar, kata firman Tuhan. Dan itu identitas kita. Kita ini umat kepunyaan Allah. Selama kita tidak menyangkal darah Yesus, maka tanda itu menunjukkan bahwa kita adalah umat yang ditebus oleh Tuhan. Atau tanda itu menjadikan kita menjadi miliknya untuk selama-lamanya. Selama saudara tidak menyangkali darah Yesus, saudara-saudara. Nah, selain itu, sebagai miliknya, maka kita juga memiliki hak untuk menerima semua milik Tuhan. Apa itu? Janji-janji Tuhan. Amin. Janji-janji Tuhan. Roma 9 ayat 25-26. Ibaratnya anak raja, saudara. Maka apapun yang ada dalam kerajaan itu menjadi miliknya. Dan demikian juga saudara, ketika kita ini menjadi umat kepunyaan Allah, ditebus dengan harga yang mahal, dengan darah Yesus yang harganya mahal. Saudara, bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan harta yang banyak, tapi ditebus dengan darah yang begitu mahal, saudara-saudaraku. Maka kita menjadi umat punyaan Allah. Maka apapun yang Allah punya di dalam kerajaannya, janji-janji Tuhan itu akan menjadi milik saudara dan saya. Amin, saudara. Jadi tanda ini cukup untuk membuktikan bahwa kita ini miliknya. Oleh sebab itu, pagi hari ini, dimanapun saudara mendengarkan siaran ini, saya mau katakan kepada saudara, kita punya identitas. Ketika saudara sudah percaya kepada Yesus, menjadi miliknya Yesus, lakukan firman Tuhan. Jangan pernah lepaskan Yesus. Identitas kita jelas. Maka saudara dan saya akan tetap dijamin oleh Allah, dijamin oleh Tuhan, dijamin oleh Raja di atas segala raja, dipelihara, diberkati, dan dilimpahkan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.